kasih. Ini Pak bukan keras, ini namanya syahdu. Suara gini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu kalau kau ditelepon laki-laki jangan bikin satu suaramu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana kita ada nafsu? Lagi di mana deh? Di rumah aja kan? Lagi ngapain baru-baru? Coba yang tegas dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi apa tanya-tanya? Ada di teleponnya lagi kau itu. Waalaikumsalam. Caleda. Masya Allah, ini penampilan dari luar biasa sekali. Alhamdulillah, beliau Ustadz Salatin sudah ada di tengah-tengah kita, dan juga Ustadz Yayat, Ustadz Boni, Ustadz Siham, Ustadz Supriyadi dari PCI, dari KMI, dari PKPU, dan dari PKPU, dari KBRI, semuanya Masya Allah sudah hadir di sini ya. Di sini semuanya Alhamdulillah. Dan pada akhirnya Alhamdulillah tepat waktu sekali ini. Tepat waktu ya. Tepat waktu sekali sesuai dengan jadwal dan juga. Sepertinya mereka sudah tidak sabar mendengarkan. Iya, dari mari kita panggil bersama-sama kepada beliau Ustadz Dasat Latif. Kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dipersilakan untuk tamu undangan bisa naik ke atas panggung juga biar atau tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat kita dengarkan. Berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Ya.
Ada orang ketahuan suaminya selingkuh. Akhirnya dia mau bunuh diri. Dia masuk ke dapur. Dia iris urat nadinya. Ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Dia jadi mati. Bulan depan dapat lagi WhatsApp suaminya selingkuh. Dia cita-cita bunuh diri. Dia minum racun. Ternyata karena buru-buru lebih banyak masuk ke hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi, lagi mati. Bulan berikutnya dapat lagi selingkuh suaminya, mau bunuh diri. Dia pisau, gagal. 2 bulan lalu racun, gagal. Akhirnya apa? Dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata waktu itu dia lupa musim kemarau. Tidak jadi mati. Kalau bukan ajal tidak mati. Pun kalau tiba ajalnya biar tidak mau pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, TKI, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama. Shopee COD, Shopee COD, Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD, Pasti dapat gratis ongkir. pakai Shopee COD. Agama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Siapa mereka yang bisa membuat kita mati kafir? Hubbi aklil haram, suka memakan dan meminum makanan-makanan haram. Nah, periksa diri masing-masing, bos. Ya, anak gaul, tuh saweran-saweran. 5.000 cari kawan. Udah dapat. Mabuk, dia ambil motornya. Bayangkan orang mabuk naik motor, dan listrik dikira aspal. Mati kafir podongo. Tapi anak muda sekarang nanti bilang gaul kalau pintar teler. Kalau tidak tahu teler dibilang cemen lu men, kampungan. Ada gaul. Ada begitu di sini? Ada. Saya berdoa mudah-mudahan berhenti. Ya. Siapa lagi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir? Apa? Zina, teler, cewek yang tidak halal didekati, tiba-tiba mati di atas perut perempuan. Banyak pelakunya di sini. Nah, belek-belek. Hanya nikah kok, bos. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu-ibu, kalau saya ceramah begini ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Masa ada orang lagi ceramah? Ada? Ada, setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Nah, itu setan itu, bos. Itu setan mengalihkan perhatian. Jadi ketika Bapak terima iklan dan pemberitahuan akan ada tabligh akbar di tempat ini, setan membujuk Anda, jangan kau datang, dingin, jangan kau datang, lebih kau tinggal di rumah. Itu setan. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah tiba di sini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi. Gak usah kau dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Itu setan. Dan sudah tahu bahwa pegang handphone itu setan, masih dia pegang, maka bukan lagi digoda setan, kau sudah jadi setan dong.
Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Ibu pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP, woi. Simpan dulu bos, simpan dulu. Bapak kalau pegang handphone, pasti bapak perhatikan bukan saya. Siapa? Monitor. Kalau mau dengar ceramah ini, nonton YouTube saya nanti. Jangan lupa like and share. Lebih bagus lagi kasih subbreaker. Simpan HP bos, saya tidak main-main, simpan HP dulu. Saya larang sekarang orang kalau saya lagi ceramah secara langsung. Kenapa? Di Indonesia sekarang ini ada orang cari nafkah dengan membuli ulama. Dia cari kita yang salah kepleset ngomong, dia share. Nah, itu orang-orang tertentu ada seperti itu. Contoh guru kita terakhir, Ustadz Abdul Somad. Yang terakhir kasusnya, bagaimana hukumnya merokok? Haram. Itu dia potong. Bagaimana hukumnya merokok? Haram. Ada lanjutannya. Apa? Bukan merokok. Apa itu? Mencatur. Catur ya. Bagaimana hukumnya mencatur? Kata beliau haram apabila azan sudah berkumandang kalian masih mencatur. Itu haram. Tapi dipotong. Saya juga ditanya, Ustadz Das'ad, bagaimana hukumnya mencatur? Haram. Kenapa? Karena kau bunuh raja dan perdana menteri. Istilah haram bos. Bapak saudara-saudara sekalian, simpan dulu HP. Saya serius. Jangan dulu simpan HP ya. Kita dengar dulu ceramah ya. Ibu-ibu, biasa saya di Makassar ini kan fans saya banyak ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah buka sakaratil maut. Kita lagi ceramah. Selesai ceramah digoda, Ustaz, boleh selfie? Ayo sini selfie. Selesai. Ulang Ustaz, jelek Ustaz. Lagi kabur Ustaz dalam hatiku. Biar kau ulang 10 kali, mukamu yang jelek. Bisa saudara-saudara, teman-teman bisa simpan HP-nya? Bisa? Oke. Itu nanti ada hasilnya di YouTube, lebih bagus gambarnya dan lebih jernih suaranya. Daripada Bapak pegang, itu bisa mengganggu konsentrasi Bapak Ibu ceramah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi kumpul bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada enggak yang bisa mencatat air hujan? Ada? Kenapa tidak bisa, Bu? Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa saya catat. Tapi ini jatuh bareng-bareng dan banyak. Laju lagi. Lalu Nabi bertanya ke malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di lautan, semua aku catat. Satu yang tidak bisa ku catat ya Muhammad. Apa itu wahai malaikat? Ketika umatmu berkumpul di tempat seperti ini, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, maka aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang mereka dapatkan di tempat itu. Maka ketika kumpul seperti ini Pak, bersalawat. Kenapa? Di situ banyak pahala Allah turunkan. Maka saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa? Nah, kita mulai dari perempuan. Kita dengar mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Ibu-ibu, ayo tanding ibu. Bu, ayo jangan mau kalah nih bapak-bapak ibu. Ayo Bu, yuk. Ikuti saya. Sholatullah ala toha Rasulillah sholat ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Ini Pak bukan keras, ini namanya syahdu. Suara gini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya Ibu, kalau kau ditelepon laki-laki jangan bikin saku suaramu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana kita tidak nafsu? Lagi di mana deh? Di rumah aja kan. Lagi ngapain bari-bari? Coba yang tegas dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Lagi di mana? Di rumah. Lagi apa tanya-tanya? Ada di teleponnya lagi kau itu. Waalaikumsalam. Caleda. Coba ibu-ibu diam, bapak-bapak, ayo kita dengar. Bos, jangan mempermalukan jenis kelas. Ayo, yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa para pengurus atau panitia yang mengundang saya datang ke tempat ini, yang pejabat KBRI yang hadir di tempat ini, teman-teman alim ulama, ada Andi Boni yang ada juga di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ibrahim alaihissalam tidak punya anak, Allah berikan rezeki yang banyak. Lalu Ibrahim alaihissalam bersedekah, dan sedekahnya tidak tanggung-tanggung. 100 ekor onta, 1000 ekor domba, 300 ekor sapi. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 25 miliar. Seluruh manusia di kampungnya memuji, bahkan malaikat pun memujinya. Luar biasa kau Ibrahim, hebat memang kau Ibrahim. Semua hartamu kau belanjakan di jalan agama Allah. Dipuji, muncul penyakitnya. Apa penyakit manusia? Senang dipuji. Maka tidak ada orang tidak senang dipuji, termasuk saya. Ketemu teman lama, tidak pernah ketemu langsung, Ustaz, makin gagah kau. Padahal saya tahu dia bohongi saya. Saya bilang tidak apa-apa, lanjutkan aja, saya senang juga kau bohong. Kan? Ibrahim dipuji. Dan dia apa? Kelepasan ngomong. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Kecil men, ini cuma binatang. Andai saja ada anakku juga saya potong. Ini ngomongannya biasa orang kaya sebelum orang anggota DPR sebelum dipilih. Ya kan? Pilih saya, sama-sama kita dari Indonesia. Ini kartu nama saya, pilih saya. Ada masalah telepon, 24 jam kau telepon. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Banyak begitu di Indonesia kan? Ini Ibrahim alaihissalam berkata, jangankan binatang, anakku saya potong kalau ada anak saya. Kelepasan ngomong. Hari berganti, bulan berlalu, tahun pun lepas. Akhirnya Ibrahim alaihissalam beristrikan Siti Sarah, tidak punya anak. Lama Siti Sarah mengajukan proposal. Bang, abang ini kan nabi, harus ada pelanjut generasi. Maksudnya saya, ya nikahlah bang, supaya ada anakmu. Kata Ibrahim alaihissalam, enggak. Nikah supaya ada punya anak, saya tidak bisa kasih kau anak. Enggak. Bayangkan Ibrahim alaihissalam Pak, dipaksa nikah sama istrinya, enggak mau. Bapak-bapak dilarang. Terancam ibu-ibu. Bu, kami ini laki-laki tergantung perempuannya. Kalau ibu bagus, tidak mungkinlah suami tergoda sama perempuan lain. Suami datang, ibu sambut, assalamualaikum kakandaku, Arjunaku. Oh pasti senang. Pulang suami disambut dengan lagu, bilakah di sisiku hati rasa syahdu. Oh tenang perasaannya itu suami. Begitu mulai pensiun, nyanyi lagi istrinya, dia usap-usap rambutnya. Bila Israel datang menjam. Nah, Ibrahim alaihissalam berkata tidak. Dipaksa terus. Akhirnya kata Ibrahim, ayalah sudah, kalau kau ya sudah, terserah. Tapi Siti Sarah berkata, saya yang carikan. Siapa? Tidak usah orang lain. Itu ada Hajar. Itu aja kau peristrikan. Nikah. Dengan izin Allah, hamil. Ternyata hamil juga Siti Sarah. Tapi sudah menikah dengan Siti Hajar. Maka ada ibu-ibu sampai sekarang belum punya anak. Cobalah pakai ilmunya Siti Sarah. Serius. Ibu mau?
inilah keturunan bangsa Yahudi. Ibrahim alaihissalam beristrikan Siti Hajar, lahir anaknya Ismail alaihissalam, inilah keturunan orang Islam. Kita ini sebenarnya kita satu nenek, satu kakek, cuma Yahudi kurang ajar. Nah, ketika Ismail dalam Al-Quran tidak disebut jumlah umurnya, tapi Al-Quran cuma mengatakan Ismail waktu itu sudah pandai membantu bapaknya cari nafkah, sudah pandai disuruh oleh bapaknya bekerja, maka turun perintah Allah tanggal 8 Zulhijjah. Ibrahim, kau pernah nasar, kalau ada anakmu saya potong, sekarang kau punya anak, bayar nasar. Bangun Ibrahim, wih, ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Iya, kalau 7 anak kita bisa cari yang nakal. Potong anakmu. Ah, mana yang jelek mukanya? Bingung Ibrahim, mikir. Maka tanggal 8 Zulhijjah kita sekarang disebut hari Tamwiyah atau hari berpikir-pikir. 9 Zulhijjah, mimpi lagi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, bayar utangmu, potong anakmu, kau sudah janji sama saya. Bangun Ibrahim. Ini bukan mimpi, ini wahyu. Yakin Ibrahim alaihissalam, ini wahyu, harus saya laksanakan. Maka kita sekarang tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Ibrahim yakin ini perintah Allah. 10 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam datang ke istrinya, lalu berkata kepada istrinya, Bu, mandi baik-baik itu anakmu, ganti bajunya, kasih yang baru, rapikan rambutnya, kasih dia parfum. Untuk apa bang? Saya mau bawa jalan-jalan. Siap, sami'na wa ata'na. Sudah, dibawalah tanggal 10 Zulhijjah untuk melaksanakan nasarnya. Maka tanggal 10 Zulhijjah kita sekarang disebut hari An-Nakhar atau hari membayar janji. Perjalanan, Ibrahim alaihissalam panggil anaknya, Mail, tidur Mail, Ismail, ini Luna. Apa Pak? Saya diperintah Allah untuk potong kamu. Menurutmu bagaimana? Lucu, anak-anak milenial, kalau kau ditanya bapakmu begitu, apa jawabanmu? Apa jawabanmu bos? Nah, tolong, saya diperintah Allah untuk sembelih kamu. Apa jawabanmu kira-kira? Kenapa saya Pak? Nenekku aja sudah tua. Ini jawaban orang cerdas tapi tidak soleh. Benar juga. Kenapa dia masih muda? Yang tua aja sudah dekat-dekat mati. Itu jawaban orang cerdas. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak meminta anak cerdas, tapi dia minta anak yang soleh. Doanya Ibrahim alaihissalam, Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Maka ibu-ibu, selama ibu-ibu kerja di sini, jangan minta anak jadi artis, jangan minta anak jadi pemain bola, tapi minta anak kita anak yang soleh. Bu, tapi kita kan sekarang bangga sekali kalau pintar anaknya bahasa Korea. Bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya itu anak-anak pintar bahasa Inggris? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Ibu ke Inggris. Bener, wallah. Anak-anak di sana masih kecil ibu lancar bahasa Inggris. Betul. Sekarang juga saya enggak pusing juga ceramah ke sana kemari. Enggak harus pakai bahasa Inggris. Saya diundang ke Milan ceramah. Tahu Milan? Tahu Milan? Tetangga kampung dengan Madura. Saya kan enggak tahu bahasa Itali. Saya pergi sana, nyasar saya ambil Google Translate. Selesai. Sekarang minta anak yang cerdas, bukan yang cerdas, yang soleh dan soleha. Pintar bahasa Korea, bagus. Tapi kalau tidak tahu agama, tidak ada gunanya bahasa Korea. Pak,
Kalau bapak meninggal, anakmu pintar bahasa Korea, memangnya nanti kalau berdoa pakai bahasa Korea? Pintar bahasa Inggris, memangnya nanti kalau dia berdoa, ya Allah, oh please. Ya, Ibrahim alaihissalam minta Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Maka anak-anaknya Ibrahim jadi para nabi dan rasul. Udah, ringkas kisah. Kata Ismail, dengar Pak, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Jangan ragu, Bapak akan mendapati saya menjadi anak yang soleh, anak yang sabar. Oke, cuma Pak, ada syaratnya. Apalagi syaratnya? Nah, satu, tolong Bapak kalau sembelih saya pakai pisau yang tajam supaya saya tidak lama menderita. Ini adab menyembelih kambing, adab menyembelih binatang. Jangan sampai Bapak menjadi tukang penyembelih kambing, penyembelih ayam, tapi menyembelihnya tidak pakai pisau yang tajam. Dan juga hati-hati bapak-bapak yang suka makan di luar. Saya biasa itu menolak makanan itu yang dipotong kalau di rumah makan. Kalau tidak jelas siapa yang potong. Karena saya pernah lihat tukang sembelih Pak, 30 ayam dia potong cuma satu kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kali 30. Mana bisa kali 30 bos? Satu-satu. Apalagi nak, Bapak kalau sembelih saya nanti, tolong tutup matanya. Kenapa? Karena saya yakin kalau Bapak lihat saya, Bapak tidak tega. Tidak berani Bapak menyembelih saya. Baik nak. Yang ketiga, tolong ikat tangan dan kakiku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Baik. Apalagi nak, tolong baju yang saya gunakan jangan terkena oleh darah, karena nanti kalau ibu saya melihatnya dan mengingat saya. Dan yang kelima, ketika saya sudah wafat, jangan ada anak-anak seumuran lewat depan rumah saya supaya ibu saya tidak mengingat. Baik. Udah. Dibaringkanlah Ismail. Bawa yang itu sekarang disebut Mina. Bapak kalau pergi umroh itu kan selesai ziarah, tidak dibawa tuh ke pelontaran. Sebelum pelontaran, putawi kita atau tour leader kita berkata, singgah sejenak Bapak Ibu dekat Istana Raja, lihat tengok ke kanan di atas ada seperti pos-pos security. Disitulah tempatnya Ismail alaihissalam disembelih. Ada yang sudah pernah umroh? Ada? Ada yang belum? Lebih banyak. Ada yang sudah haji? Masih kuat. Dah. Apa yang lebih benar? Masih kuat jam. Hah? Iya mas barang. Iya coba. Singrai. Sebelah. Seko OB cho bisa tes sih. Jam muat jam. Mati juga gua ya. Pakai bunyi kuat. Panas kan, baru-baru aja itu. Ternyata sudah. Ya saya meninggal ya. Aku mau balik. Ini berapa aja? Oke. Tembang.
Siapa itu? Selby. Kamu nggak? Iyalah. Kerja apa ya? Kenapa? Kenapa? Kerja apa dia? Kerja. Tahu. Hah? Tahu. Tahu. Siapa dia? Nggak sakit dia? Sakit dia. Aktif juga dia. Apa? Aktif usia. Aktif. Makan, Mbak.